Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Muhammad Rifki dari Program Studi Arsitektur Universitas Pancasila dengan NPM 4122210039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Pada tugas akhir ini, saya membuat bangunan yang berfungsi sebagai klinik spesialis kulit. Untuk data tapaknya, saya mengambil tapak yang beralamat di Jalan Margonda Raya nomor 476 di Kota Depok, Kabupaten Jawa Barat, dengan luas tapaknya yaitu 3072 meter kubik, dengan KDB 25% dan KDH 45%. Dan kawasan Margonda Depok ini termasuk dalam kawasan di bidang perdagangan dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis yang telah saya buat. Yang pertama ada analisis lingkungan. Pada tapak ini terdapat ruko-ruko pada sisi kanan dan kiri dan rumah warga di sisi belakang. Untuk bagian depannya itu terdapat Jalan Raya Utama Margonda, yang mana jalan tersebut sangat-sangat ramai dilalui kendaraan sehingga menimbulkan banyak sekali polusi. Maka dari itu saya ingin memberikan buffer berupa vegetasi di bagian depan tapak untuk mengurangi masalah polusi tersebut. Lalu untuk analisis iklim, matahari itu terbit dari sisi belakang tapak menuju ke depan, sehingga area terpanasnya itu terdapat pada bagian depan tapak. Maka dari itu saya ingin memberikan buffer berupa vegetasi dan buffer berupa sun shading untuk mengurangi masalah panas tersebut. Selanjutnya untuk arah angin, anginnya itu berasal dari sisi kanan tapak, sehingga saya memberikan buffer ringan untuk mengurangi masalah angin tersebut. Dan curah hujan pada tapak ini cukup ringan karena suhu rata-rata pada tapak ini sekitar 35 derajat Celcius. Selanjutnya untuk analisis kebisingan utama yang terdapat pada tapak berasal dari bagian depan tapak karena terdapat jalan raya utama yang sangat ramai lalu lalangi kendaraan. Maka dari itu saya memberikan buffer berupa vegetasi pada bagian depan tapak untuk mengurangi masalah kebisingan tersebut. Selanjutnya untuk analisis sirkulasi untuk kendaraan umum yang terdekat ada stasiun Universitas Pancasila yang berjarak 450 meter dan halte Transjakarta UI sekitar 1 kilometeran. Untuk kendaraan bermotor terdapat Jalan Raya Utama Margonda yang terdapat pada bagian depan tapak dan juga jalur pedestrian untuk pejalan kaki. Dan untuk kendaraan bermotor ini arahnya itu berasal dari kanan tapak ke kiri tapak, sehingga saya ingin memberikan pintu masuk pada bagian depan kanan tapak dan keluarnya itu pada sisi depan kiri tapak. Selanjutnya ada analisis view yang sangat menarik untuk tapak saya itu terdapat pada depan karena dapat melihat lalu lalangnya kendaraan dan bisa melihat gedung-gedung di sekitar tapak. Maka dari itu saya ingin memberikan focal point pada bagian depan bangunan saya. Lalu untuk analisis hidrologi, terdapat saluran air yang terdapat pada bagian bawah trotoar di depan tapak sehingga dapat menjadi drainase untuk air hujan. Dan untuk air bersihnya saya menggunakan air PDAM, dan untuk air kotornya saya membuatkan septic tank pada bagian belakang tapak. Selanjutnya saya melakukan analisa tabel, yang mana dari analisa tabel ini saya menemukan penggunanya antara lain yaitu dokter, suster, pasien, resepsionis, apoteker, cleaning staff, dan satpam. Dari pengguna tersebut terbitlah ruangan-ruangan yang saya butuhkan, antara lain yaitu ruang staff, ruang resepsionis, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang tindakan, apotek, pantry, toilet, gudang, pos satpam, ruang housekeeping, ruang laktasi menyusui, musola, kantin, ruang dokter, terus ada ruang rapat, ruang rawat inap, dan ruang operasi. Sehingga dari analisa tabel ini saya menemukan total besaran ruang saya yang sebesar 1160 meter kubik. Selanjutnya ada matriks hubungan ruang, yang mana dari matriks ini saya memisahkan antara ruangan untuk publik, ruangan semi publik, ruangan untuk semi private, ruang private, dan untuk service. Dan untuk konsep bangunan masanya saya mengambil ide dari bentuk-bentuk geometris antara lain persegi panjang, segitiga, dan persegi 8. Selanjutnya saya membuat side plan yang mana bisa dilihat di sini antara hubungan ruangannya dengan tapak saya. Lalu ada block plan yang mana arah bangunan saya ini menghadap ke depan tapak. Lalu ada denah lantai 1, yang mana pada lantai 1 ini terdapat dua masa bangunan. Yang bangunan utamanya terdapat ruangan antara lain ruang konsultasi sebanyak 4, ruang tindakan sebanyak 4, ruang laktasi menyusui, dan beberapa ruangan penunjang yaitu ruang resepsionis plus ruang tunggunya, ruang staff, gudang, ruang housekeeping, ruang kontrol,
dan toilet pasien dan staf. Untuk bangunan yang keduanya itu terdapat kantin. Selanjutnya untuk denah lantai 2-nya ini saya menggabungkan antara dua masalah bangunan tersebut sehingga ada beberapa ruangan, yaitu antara lain apotek, ruang tunggu apotek, ruang konsultasi sebanyak 5, ruang tindakan sebanyak 5, ruang laktasi menyusui sebanyak 1, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang rapat, dan ruangan penunjangnya yaitu ruang dokter, pantry, gudang, housekeeping, toilet pasien, staf dan dokter, dan musola. Selanjutnya ada potongan yang telah saya buat dari bangunan saya, yang mana dari potongan ini bisa dilihat bahan bangunan yang saya pakai. Antara lain untuk gentengnya itu saya memakai rangka baja ringan dan pondasinya itu pondasi setempat. Lalu di sini ada tampak bangunan saya, ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan dan kiri, yang mana dari tampak ini bisa dilihat saya menggunakan banyak sekali kaca karena saya ingin memberikan kesan yang bersih untuk klinik saya dan menerapkan green building pada bangunan saya. Selanjutnya ada detail arsitektur, yang mana saya mengambil detail berupa papan nama gate yang berada di depan bangunan. Selanjutnya ada perspektif interior, yang mana saya mengambil ruangan resepsionis, dan perspektif interior yang mana saya mengambil titik di depan kiri tapak. Dan cukup sekian presentasi dari tugas akhir Stupa 2 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.